Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini kerana hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya
ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Pundi Murni Dompet Digital. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,4 bintang, lalu sudah mendapatkan 1000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK per Januari 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat apakah aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Kita langsung saja ke bawah melihat. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini belum terdaftar dan berizin di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK ya teman-teman. Untuk pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp10 juta yang bisa kita dapatkan. Dan di atasnya kita bisa melihat bersama-sama ya teman-teman, terdapat logo Kemkominfo. Di sini saya sering sekali menemukan logo Kemkominfo yang ditempelkan oleh aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar dan berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya teman-teman, apakah logo dari Kemkominfo ini berserta namanya betul atau tidak. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman. Jadi seperti itu, bukan Kemkominfo. Jadi saya sudah sering sekali menemukan aplikasi pinjaman uang online yang belum berizin di OJK itu menempelkan logo Kemkominfo. Jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar Rp10 juta. Dan di sini kita bisa melihat tenor pembayaran mulai dari 91 hari dan terdapat bunganya yaitu 0,04% per hari. Di sini kita bisa melihat ya, bunganya itu tidak sampai 1%. Dan sini kalian bisa langsung pilih ambil sekarang. Selanjutnya di sini efisien. Semua fasilitas khusus dibuat sesuai dengan keinginan kamu. Di sini kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang dan juga praktis. Banyak pilihan. Anda dapat memilih sesuai kebutuhan Anda. Di sini kalian bisa menyesuaikan ya teman-teman. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini terdapat banyak pilihan. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Pastinya belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan lanjut saja melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja untuk informasi dan fitur utama di aplikasi pinjaman ini, yaitu memiliki limit pinjaman mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp10 juta. Dengan jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Di sini untuk jangka waktu pinjamannya itu sangat lama ya teman-teman, sangat panjang sekali untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan terdapat suku bunganya yaitu kalian harus mempelajari terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke bawah, terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Minimal untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus berusia 18 tahun ya teman-teman. Jika kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus minimal berusia 18 tahun. Kita lanjut saja ke bawah, akan melihat
akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi terdaftar berizin di OJK itu hanya meminta akses kamera dan lokasi saja. Dan di sini kita akan melihat ya apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini. Aplikasi pinjaman ini memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni Dompet Digital ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama dari aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini. Di sini kita bisa melihat ya jumlah maksimum yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat istilah pinjaman ataupun tenor pembayaran mulai dari 91 hari. Dan terdapat bunganya yaitu 0,04% per hari. Ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Sebelum kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih login lalu pilih ambil sekarang. Di sini yang pertama kita bisa melengkapi informasi data diri, dapatkan limit tertinggi. Di bawahnya kita bisa melihat ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, alamat jalan, lalu jenis pekerjaan. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat ya terdapat dua nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Di sini kalian bisa isi saja dua nomor kontak darurat dengan nomor orang tua, nomor keluarga ataupun nomor teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Dan selanjutnya di sini kita bisa mengisi informasi bank. Kalian bisa isi saja nama pemilik akun bank, lalu nama bank, dan selanjutnya nomor rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk melakukan proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi saja dengan nomor rekening pribadi. Pastinya tidak boleh salah ya teman-teman. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Nah, jika sudah, kalian bisa tunggu saja 1 kali 24 jam ya teman-teman untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.